Assalamualaikum teman-teman. Pada awal tahun 2022, tepatnya di bulan Februari, Indonesia memesan 42 pesawat tempur Rafale ya. Ini nilainya sekitar 8,1 miliar dolar Amerika. Sudah berikut dengan TOT atau pelatihannya dan 2 simulator serta berikut persenjataannya. Kontrak untuk pengadaan 42 Rafale ini sudah efektif sejak 9 September 2022 dan pesanan akan tiba diperkirakan pada tahun 2026. Artinya proses produksinya memakan waktu sekitar 4 tahun. Kenapa bisa lama? Dassault membukukan pesanan 92 Rafale untuk ekspor dengan 80 unit pesanan dari Emirat Arab dan 6 untuk Indonesia, 6 untuk Yunani, ditambah lagi pesanan yang terakhir itu yang Indonesia yang 42 Rafale. Pesanan ini memang meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya 2021 yang hanya 49 unit. Itu pun 37 ekspor ke Mesir, yaitu 31 buah, ke Yunani 6 buah, dan sisanya 12 untuk angkatan bersenjata Prancis sendiri. Dengan banyaknya pesanan ini, Dassault akan meningkatkan produksi dari 2 unit per bulan menjadi 3 unit per bulan. Sebenarnya produksi itu tidak semata-mata dilakukan dalam satu pabrik, melainkan ada beberapa pabrik yang memproduksi berbagai komponen. Setidaknya untuk memproduksi 1 unit Rafale dibutuhkan 3 perusahaan utama dengan kontribusi masing-masing. Dassault 60% dari seluruh komponen pesawat, Thales itu 22%, terutama untuk elektronik dan untuk radar. Kemudian Snecma Safran ini memproduksi sepasang mesin jet M88 untuk Rafale yang dihitung 18% kontribusi. Nah, 11 pesawat ini dihasilkan setiap tahunnya. Kemudian melibatkan 7.000 tenaga kerja, 500 perusahaan, 30.000 potongan dari bagian pesawat ya, 25 km kabel, serta bautnya itu sampai 300.000, ngitungnya susah. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bagian-bagian dari Rafale, dari kanopinya itu dari Dassault. Kemudian kontrol penerbangan juga dari Dassault. Untuk persenjataan Mika ini dari MBDA. Kemudian kursi lontar MK16 dari Martin Baker. Fuselage atau body dari Dassault. Radar dan sistem avioniknya dari Thales. Sistem reconnaissance dan dari generasi terbaru ini dari Thales juga, Optronic itu untuk radar ya. Kemudian roda pendarat ini dari Messier Bugatti Dotti, missile scope dari MBDA, kemudian bomb guided ya, ini dari Texas Instruments GPU 12. Kemudian ada missile Meteor dari MBDA, ada misil Exocet ya, rudal Exocet MBDA juga, dan dilengkapi dengan kanon 30 mm dari Nexter System. Sayap dari Dassault juga. Nah, sedangkan motor atau mesin dari Safran. Untuk bagian belakang dari ekor itu juga dari Dassault. Dan untuk terakhir pemasangan atau perakitannya ada di Dassault. Nah, untuk perakitan sendiri setidaknya dibutuhkan waktu 15 hari hingga pesawat dinyatakan layak terbang. Ini adalah lokasi-lokasi dari pabrik-pabrik komponen dari Rafale. Yang pertama Argonne. Argonne ini adalah pabrik untuk kontrol penerbangan. Lalu ada Seklang. Seklang ini untuk mekanikal ya.
dan biarit. Kalau biarit ini untuk produksi fuselage atau bodi pesawat, sirip dan selubung mesin. Kemudian ada Poitiers untuk pembuatan kanopi dan kanah. Lalu ada Martignas untuk pengerjaan sayap. Lalu ada Argenteuil, ini perakitan bodi atau fuselage beserta kelengkapannya. Pengerjaan akhir berupa perakitan uji terbang ya, baik untuk ekspor maupun pesawat militer sendiri, ini dilakukan di Marina. Mengawali dari semua kegiatan pembuatan pesawat Rafale adalah perancangan. Perancangan dilakukan di Saint-Cloud, yaitu di luar kota Paris. Para ahli di sini berkumpul untuk merancang misi masa depan dengan melakukan simulasi. Berbagai keahlian kumpul di sini, ada aerodinamik, keahlian struktur, performa, sertifikasi, dan tentu integrasi sistem. Di Litbang ini dipimpin oleh tim Direktur Jenderal yang bertanggung jawab pada aspek teknis hingga pada penganggarannya. Di kantor Litbang ini disimulasikan mengenai struktur pesawatnya, baik itu dilihat dari aerodinamik, akustik, performa, dan tentu integrasi dari persenjataan. Dan khusus untuk Rafale, simulasinya harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat karena adanya kompleksitas dari Rafale itu sendiri dan struktur yang rumit. Juga disimulasikan bagaimana persenjataan ini dilekatkan pada pesawat. Kita tahu ya, Rafale ini seperti yang di depan tadi, banyak sekali persenjataan yang bisa disematkan. Bahkan pola serangan dari pesawat ini juga disimulasikan di sini. Nah, ini bagaimana manuver-manuver itu dilakukan, disimulasikan, kemudian diintegrasikan pada sebuah model, bahkan sampai dihitung PLM-nya atau Product Life Cycle Management. Sangat detail ya teman-teman ya di Litbang ini. Nah, bahkan untuk ruang mesin ataupun ruang kabel elektronik itu sampai disimulasikan bagaimana orang masuk ke situ dalam rangka maintenance. Kemudian di Litbang ini juga menggunakan simulator yang mengundang dari pilot pengguna itu sendiri atau pilot militer untuk mendemonstrasikan apa yang dia inginkan, bagaimana komunikasi dia dengan peralatan yang ada. Untuk pembuatan fuselage dilaksanakan di Argenteuil dengan 1000 tenaga kerja. Setiap program-program baru selalu didiskusikan dan dikerjakan bersama dengan tim Litbang yang ada di Saint-Cloud, baik dari konsep hingga pada pabrikasi. Semua produksi dilaksanakan atau dikerjakan secara otomatis dan tentu dengan presisi yang amat tinggi. Setiap plat yang dibikin ini ditekan pada beban 2000 bar. Pembentukan panel dilakukan dengan full press body pada tekanan 600 hingga 1500 ton. Kemudian dipanaskan secara termik ya. Nah, setelah itu bagian-bagian ini nanti dipotong-potong dengan menggunakan laser. Tapi sebelum dipotong ini dilapisi dulu dengan cat kimia ya, supaya awet dan tidak berkarat. Nah, ini mulai dipotong-potong dengan laser.
Kemudian dilakukan treatment simik atau kimia, dan ini dipotong-potong lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah potongan selesai, kemudian dirangkai dengan robot ataupun dengan mesin semi otomatik. Nah, kalau rangkaian sudah selesai, baru dilaksanakan pengecetan. Untuk Rafale, ini pengerjaannya lebih dari 200 modifikasi ya. Setelah bodi atau fuselase terbentuk, kemudian mulai dipasang sirkuit-sirkuit elektronik. Juga untuk kotak atau untuk tangki bahan bakar, tangki oksigen, dan tentu dipasang pula untuk roda hidroliknya. Setelah semuanya selesai, maka bodi atau fuselase yang tadi dirangkai itu akan dibawa ke Marinach untuk dirangkai dengan komponen yang lain. Karena di Marinach ini semua komponen akan dipertemukan dan dirangkai menjadi satu unit Rafale. Waktu yang diperlukan sekitar 15 hari ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini. Ini diambil dari pembuatan Rafale yang ke-100 ya. Jadi dari pertengahan Desember dia masuk, kemudian awal Januari dipasang mesin, dan 10 Januari peralatan, kemudian uji spektra dan sebagainya hingga selesai pada bulan Maret. Dan ini adalah persiapan untuk pemasangan sayap. Dalam sekali produksi, dalam sebulan ya, Marinach ini bisa menghasilkan 2 unit Rafale. Tetapi dengan banyaknya permintaan pada tahun 2022, maka produksinya akan ditingkatkan menjadi 3 unit per bulan. Namun perlu teman-teman ketahui, setelah unit ini jadi, setelah dites, tidak bisa langsung dibawa pulang karena harus menjalani uji dulu selama 6 bulan. Jadi totalnya bisa menjadi 10 bulan untuk satu buah Rafale. Tentu tidak terlalu lama ya, karena dibikinnya bukan secara serial tetapi secara paralel. Dan ini adalah pemasangan pada as sayap. Ada manualnya juga ya, pakai handmade gitu. Kemudian dilakukan pemasangan roda pendarat. Nah, setelah selesai ini kita pasang mesinnya atau jetnya ya. Ini M88 Safran. Safran ini adalah perusahaan pembuat mesin jet, tidak hanya untuk pesawat tempur tetapi juga untuk pesawat komersil. Snecma itu juga digunakan pada pesawat komersil seperti pada
Falcon, itu juga menggunakan mesin dari Snecma. Safran juga kerjasama dengan GE ya untuk menghasilkan mesin pesawat yang dipakai oleh Boeing, yaitu CGM. Setelah mesin pertama terpasang, ini giliran mesin kedua, Snecma M88 juga ya. Nah, begitulah perakitan mesin Rafale yang dilakukan di Marina. Untuk komponen mekanika, ini dirancang dan sekalian dibuat di Argonne, baik itu untuk kabel-kabel maupun untuk jaringan yang lain. Maket-maket dibikin di situ, tapi maketnya masih dalam bentuk maket digital. Di Argonne ini pula ditentukan material-material pengganti dan juga perangkat-perangkat atau bagian-bagian dari peralatan yang akan dibuat. Teknologi digital memungkinkan pembuatan atau perancangan mesin-mesin dengan lebih teliti. Dan dalam pembuatannya digunakan mesin-mesin otomatis yang menjamin pada akurasi, serta akan sangat menghemat waktu dan tenaga. Di Argonne dibuat juga peralatan-peralatan hidrolik termasuk pada peralatan untuk kontrol penerbangan. Peralatan-peralatan ini diuji dengan sesama agar tidak ada kesalahan ataupun error ketika digunakan. Pada pengujian di Argonne ini, kesalahan toleransinya adalah dalam mikron. Jadi, akurasinya sangat terjamin. L'établissement a développé ses propres ateliers de traitement thermique et de surface. Cela pour bien maîtriser les exigences de qualité métallurgique et dimensionnelle des pièces. Untuk mengantisipasi adanya korosi atau karat, maka bagian-bagian dari peralatan tadi dilapisi secara kimia pada permukaan dari material tersebut. Oxydation chromique, argenture, cuivrage, cadmiage, chromage. Certains de ces traitements sont robotisés. Perlakuan termik pada bagian-bagian mekanik tadi akan memperbaiki dari sifat-sifat atau karakter material. Selanjutnya dipanaskan ulang pada suhu 150 derajat. Dans ce four sous vide, de technologie plus récente, on procède à une trempe à huile. Cette installation est équipée pour réaliser de la cémentation, offrant ainsi une polyvalence de procédés. Untuk perancangan mekanik yang dilakukan di Argonne, ini menggunakan sistem digital pada aplikasi CATIA. CATIA juga merancang untuk berbagai peralatan atau kelengkapan penerbangan, uji-uji atau pengetesan, utilas atau penggunaan, dan juga untuk reparasi. Setelah fuselage selesai dirakit di Biarritz, lalu dikirim ke Marinage untuk dirakit sampai menjadi sebuah pesawat yang utuh. Setelah selesai dirakit semuanya, maka dilakukan uji power, yaitu
untuk mengukur kekuatan daya dorong dari mesin jet. Pengujian ini dilakukan berulang-ulang ya teman-teman ya, tidak hanya sekali terus selesai. Setelah selesai maka dilakukan pengecetan, tentu sesuai dengan pemesannya. Pesawat kemudian ditarik keluar untuk dibawa di lapangan terbang. Dan di sini dipersiapkan untuk uji terbang perdana. Bukan hanya sekali dua kali ya pengujian ini. Uji terbang dilakukan secara terus-menerus selama 6 bulan hingga benar-benar pesawat ini fix bisa digunakan oleh pemesan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya kajian ringan kita tentang Rafale. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.